Selamat datang di Ensiklopedi Dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share video ini jika kalian suka. Selamat menyaksikan. Pemirsa, pada tanggal 16 November tahun 2023 kemarin, pantai di Desa Ulemadon, Kabupaten Aceh Utara, kedatangan pengungsi dari Rohingya. Beberapa hari sebelumnya, kapal yang berisi lebih dari 200 pengungsi juga terlihat memasuki pantai Kuala Pawon, Kabupaten Biren. Namun semua pengungsi tersebut ditolak warga setempat, dan warga menyuruh para pengungsi untuk naik lagi di atas kapal yang membawa mereka. Dalam perkembangan terbaru, 3 perahu yang berisi lebih dari 500 pengungsi Rohingya mendarat di Provinsi paling barat Indonesia pada hari Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Satu perahu telah tiba di Kabupaten Biren di Provinsi Aceh dengan 256 orang di dalamnya, sementara setidaknya kapal lain yang memuat 239 etnis Rohingya juga tiba di wilayah Pidi di Aceh dan sebuah perahu yang lebih kecil yang membawa 36 orang tiba di Aceh Timur. Total keseluruhan yaitu sekitar 800 pengungsi telah mendarat di Provinsi Aceh pada minggu ini saja, setelah 196 orang tiba pada hari Selasa dan 147 orang pada hari Rabu. Para pengungsi tersebut ditahan di tempat penampungan sementara sambil menunggu keputusan dari pihak berwenang mengenai nasib mereka. Total 343 pengungsi sekarang berada di penampungan sementara di gedung Yayasan Minaraya. Dari jumlah tersebut, terdapat 103 anak-anak dan balita. Dengan kedatangan pengungsi yang terbaru ini, total pengungsi yang ada di gedung Minaraya sebanyak 482 orang. Sisanya berasal dari kedatangan pengungsi tahun sebelumnya. Untuk kebutuhan makanan, para pengungsi ini mendapat layanan dari Kementerian Sosial. Dalam masa tanggap darurat, makan mereka diatur 3 kali sehari secara rutin. Mereka juga memperoleh pemeriksaan kesehatan. Penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya ini bukan tanpa sebab. Selama bertahun-tahun, warga Aceh mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan berinteraksi dengan pengungsi Rohingya. Banyak kasus yang ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya selama berada di Aceh, yang pada akhirnya membuat kepercayaan warga Aceh hilang terhadap mereka. Baik kasus pelecehan, ditambah dengan kasus-kasus lain yang melarikan diri, bertengkar dengan warga setempat dan kasus kriminal lainnya. Penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya ini kemungkinan akan terus berlangsung, sehingga dapat menimbulkan potensi kekacauan dan menguatnya gesekan antara warga dengan pengungsi Rohingya yang masih di daratan. Kekhawatiran ini memicu desakan agar pemerintah mengurus pengungsi bukan sekadar memberikan kebutuhan sandang, papan, pangan, tapi juga masalah interaksi sosial mereka, adaptasi sosial mereka dengan pola kehidupan warga setempat juga perlu diperhatikan dengan serius. Potensi-potensi konflik juga perlu diperhatikan. Gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia ini diperkirakan akan semakin besar ke depannya, lantaran situasi politik, ekonomi dan sosial di negara asal etnis ini yaitu Bangladesh dan Myanmar semakin buruk. Sementara itu, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal menegaskan, kejadian semacam ini akan terus berulang selama akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu masalah Rohingya di Myanmar. Beliau menjelaskan, terkait arus-arus pengungsi yang saat ini terjadi lagi, pemerintah Indonesia meminta negara-negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 untuk menunjukkan tanggung jawab lebih. Indonesia sendiri bukan negara pihak pada konvensi sehingga tidak ada kewajiban untuk menampung. Dan selama ini, Indonesia memberikan penampungan, semata-mata karena alasan kemanusiaan. Penampungan yang diberikan hanyalah bersifat jangka pendek dan bukan sebagai solusi permanen.